Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer, good boys are layer. Berdoa selesai. Memasuki ke kegiatan inti, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu untuk mengenai kehadiran kalian. Tapi kontrolnya, Kirana Trividia Sutri hadir. Nadia Rita Syahati Hadir dulu. Isyana Nurul Hidayah Putri. Jadi hadir semua ya. Apakah ada siswa yang belum disebutkan? Ada Bu. Dan apakah sudah ada yang tahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini? Tidak Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih sistem pencernaan pada manusia itu? Yang kalian ketahui itu apa sistem pencernaan pada manusia? Ya, Mbak Isyana, silakan. Sistem pencernaan manusia itu seperti proses makanan yang dicerna. Nah, ya benar. Sistem pencernaan pada manusia itu merupakan saluran yang dilewati oleh makanan atau proses pencernaan makanan, penyerapan nutrisi, dan pembuangan zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai sistem pencernaan pada manusia, Ibu akan menampilkan sebuah video animasi singkat mengenai sistem pencernaan manusia. Ibu harap kalian dapat menyimak dan mendengarkan dengan sebaik mungkin. Berikut ini Ibu sajikan videonya ya. Iya Ibu. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum.
Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan kotoran atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum, sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi.